Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Katarina Ayu Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-motong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Terutama dalam bahasa, keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Ibarat sedang mengemudi kendaraan, ejaan adalah rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika para pengemudi mematuhi rambu-rambu yang ada, terciptalah lalu lintas yang tertib dan teratur. Seperti itulah kira-kira bentuk hubungan antara pemakaian bahasa dan ejaan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lahir pada awal tahun 20-an. Namun dari segi ejaan bahasa Indonesia, sudah lama memiliki ejaan tersendiri. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan, sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen disebut juga ejaan Balai Pustaka. Masyarakat penggunaan bahasa menerapkannya sejak tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan karya C.H.A. Van Ophuijsen, dimuat dalam kitab Logat Maloyowe 1901. Yang kedua, ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam bentuk keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 A tanggal 9 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi. Ciri khusus ejaan Republik Suwandi. Yang pertama, huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen berubah menada U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Koma ain dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan K, misalnya kata menjadi katak. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan, seekor, dan sebagainya. Yang ketiga, ejaan Malindo. Ejaan Malindo berasal dari Melayu Indonesia, adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan tersebut. Penggunaan ejaan yang disempurnakan yang benar pada penulisan huruf dan kata. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Jabatan tidak diikuti nama orang. Dalam butir 5 pedoman EYD dinyatakan, huruf kapital dipakai setelah huruf pertama, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Jawa Barat, Profesor Jaludin Rahmat, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Jabatan tidak diikuti nama orang tidak memakai huruf kapital. Contoh, Bupati anggaran untuk pendidikan naik 25% dari tahun sebelumnya. Yang kedua,
Huruf pertama nama bangsa. Dalam butir ketujuh dinyatakan bahwa kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh bangsa Indonesia, bahasa Inggris. Yang ketiga, nama geografis sebagai nama jenis. Dalam butir 9 ditegaskan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografis yang tidak menjadi unsur nama diri. Contoh, berlayar di teluk, mandi di kali, menyeberangi selat, pergi ke arah tenggara, kacang Bogor, salak Bali, pisang Ambon, pepaya Bangkok, nanas Subang, tahu Sumedang, kue Bandung, dan telur Brebes. Yang keempat, setiap unsur bentuk ulang sempurna. Dalam butir 11 dinyatakan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu Sosial, Yayasan Ahli-Ahli Bedah Plastik, Jawa Barat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, garis-garis besar haluan negara. Yang kelima, penulisan kata depan dan kata sambung. Dalam butir 12 dinyatakan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang kedua, penulisan huruf miring. Ada penulisan nama buku. Pada butir pertama pedoman penulisan huruf miring ditegaskan, huruf miring dapat dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang ketiga, penulisan kata turunan. Gabungan kata dapat awalan akhiran. Butir 3 pedoman kata turunan menegaskan, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkaian. Yang keempat, penulisan kata gabungan. Ada penulisan gabungan kata istilah khusus dan penulisan gabungan kata serangkai. Yang selanjutnya, penggunaan tanda baca yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik pada akhir kalimat bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Solo, titik. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang berpisah oleh penggantian baris. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Yang ketujuh, tanda elipis. Tanda elipis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Yang selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya.
Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda ulang 2. Angka 2 biasanya. Tanda ulang dapat dipakai dalam tulisan cepat dan notula untuk menyatakan pengulangan kata dasar. Misalnya kata-kata. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Misalnya nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Tanda penyikatan apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Misalnya, Ali, kan kusurati. Kan sama dengan akan, malamlah tiba, lah sama dengan telah. Yang selanjutnya, penggunaan EYD yang benar pada singkatan dan akronim. Penulisan singkatan. Pedoman EYD menegaskan singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah atau ketatanegaraan badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, penulisan akronim. Menurut pedoman EYD, akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Kesimpulan. Pada dasar masyarakat, kita telah memahami penggunaan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya seringkali masyarakat dihadapkan pada situasi dan kondisi berbahasa yang tidak mendukung. Maksudnya ialah masyarakat masih enggan untuk mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasinya sehari-hari. Masyarakat sering terdikte oleh aturan-aturan tata bahasa yang salah, sehingga bermula dari kesalahan-kesalahan tersebut dapat menjadi kesalahan yang fatal dalam mengikuti aturan-aturan tata kebahasaan. Demikianlah saya menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.